Reyhan selalu duduk di barisan depan. Seragamnya rapi, wajahnya serius, dan buku catatannya penuh coretan warna-warni. Ia bukan hanya pintar, tapi juga rajin dan disiplin. Hampir setiap lomba ia menangkan. Setiap ulangan ia tak pernah keluar dari 5 besar. Para guru menyebutnya panutan. Teman-temannya sering bercanda bahwa Reyhan bukan manusia, tapi mesin belajar. Setiap hari Reyhan bangun pukul 5 pagi. Sarapan cepat. Lalu belajar sebelum sekolah dimulai. Pulang sekolah, ikut les. Malamnya mengerjakan tugas, membaca lagi, dan tidur larut. Begitu terus, berulang, tanpa jeda. Ia bahkan hafal jadwalnya sampai ke menit. Seolah hidupnya adalah agenda berjalan. Orang tuanya bangga, tentu saja. Ayah selalu membanggakannya di hadapan tetangga. Ibu dengan senyum penuh harap selalu berkata, "Kamu jalan masa depan keluarga, nak." Kalimat itu melekat kuat di hati Reyhan. Ia ingin membuat mereka bangga. Tapi lama-lama, rasa lelah mulai menumpuk di hatinya. Ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, saat menatap tumpukan buku di mejanya, Reyhan menghela napas panjang. Ia bertanya dalam hati, "Kenapa aku harus selalu jadi yang terbaik?" Tak ada yang menjawab. Kamar itu sunyi, seperti menertawakan pertanyaannya sendiri. Prestasi demi prestasi ia raih, tapi tak satu pun memberinya rasa puas. Semua terasa seperti tuntutan, bukan pilihan. Ia sadar, ia hanya mengikuti arus, bukan karena ingin, tapi karena takut mengecewakan. Dan di sanalah awal dari pertanyaannya muncul. Untuk siapa sebenarnya ia berjuang? Untuk nilai? Untuk pujian? Atau untuk hidup yang belum sempat ia pahami? Reyhan belum tahu jawabannya. Tapi ia mulai merasakannya. Ada sesuatu yang hilang di balik semua kemenangan itu. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Reyhan baru saja pulang sekolah ketika ibunya memanggil dengan suara yang berbeda dari biasanya. Pelan, berat, seolah menyimpan sesuatu yang sulit untuk disampaikan. "Ayahmu jatuh tadi pagi, Han, di jalan, waktu lagi narik," ucap ibunya lirih. Reyhan terdiam, tubuhnya membeku. Ayah yang selama ini jadi tulang punggung keluarga, yang tak pernah mengeluh meski bekerja dari pagi sampai malam sebagai sopir angkot, kini terbaring lemah di ranjang. Diagnosa dokter, stroke ringan. Tidak bisa bekerja dalam waktu lama. Biaya rumah sakit menguras tabungan. Cicilan motor angkot menumpuk. Dunia Reyhan, yang tadinya lurus dan teratur, tiba-tiba retak. Beberapa hari kemudian, ibunya mulai menjajakan gorengan di pinggir jalan. Dengan gerobak sederhana dan wajan kecil, ia mencoba bertahan. Reyhan yang awalnya menolak ikut membantu, akhirnya luluh. Ia melihat wajah ibunya yang makin lelah, mata ayahnya yang redup, dan dirinya sendiri yang berdiri di tengah ketidakpastian. Ia tak bisa hanya duduk belajar, seolah tak terjadi apa-apa. Awalnya Reyhan merasa malu. Ia mengenakan masker dan topi saat membantu di lapak gorengan. Takut ada teman sekolah yang melihat. Tapi rasa malu itu kalah oleh kenyataan. Uang lebih penting dari gengsi. Dan bertahan hidup adalah pelajaran yang tidak pernah diajarkan di kelas. Beberapa teman mulai bertanya kenapa Reyhan jarang ikut lomba atau mengumpulkan tugas terlambat. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Lagi banyak urusan di rumah." Ia tak mau menjelaskan, tapi juga tak bisa bohong. Dunia yang dulu terasa aman kini berubah. Dan Reyhan mulai merasakan bahwa hidup tak selalu berjalan dengan rumus. Lapak gorengan itu sederhana. Sebuah payung robek, meja kayu tua, dan aroma minyak panas yang menguar setiap sore. Di sanalah Reyhan berdiri, membalikan bakwan dan risol sambil menghitung uang kembalian. Sesekali ia melihat ke arah jalan, berjaga-jaga kalau ada teman sekolah lewat. Tapi makin hari, rasa malu itu perlahan berubah jadi hal lain. Sebuah kesadaran baru mulai tumbuh. Suatu sore, seorang pria tua dengan topi lusuh dan rompi parkir menghampiri. Ia membantu menata kursi di sekitar gerobak. Namanya Pak Tono. Awalnya Reyhan mengira dia hanya tukang parkir biasa. Tapi dari obrolan-obrolan singkat mereka,
Rehan mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Pak Tono bicara tentang logika, tentang filsafat, bahkan menyebut nama-nama pemikir yang hanya Rehan dengar sekilas di buku pelajaran. Dulu saya dosen, katanya, sambil tersenyum kecil. Rehan terdiam, tak percaya. Hidup kadang tak perlu izin untuk berubah arah, lanjut Pak Tono. Kalimat itu menancap dalam di benaknya. Tak lama setelah itu, Rehan bertemu Randy. Seorang anak jalanan yang cerdas, penuh tanya, dan berani berpikir bebas. Randy pernah sekolah, tapi terpaksa berhenti sejak ibunya meninggal. Namun dari caranya bicara, Rehan tahu, anak ini punya otak yang tajam. Mereka sering berbincang di sela waktu dagang. Tentang sejarah, angka, bahkan tentang keadilan. Randy membuat Rehan sadar bahwa kepintaran tak selalu datang dari bangku sekolah. Hari demi hari, Rehan mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Ia belajar dari jalanan, dari peluh dan debu, dari mereka yang bertahan tanpa gelar, dari kebijaksanaan yang lahir dari kehidupan, bukan dari soal ujian. Dan di sanalah ia menemukan pelajaran pertama yang tak pernah ada di buku teks, bahwa hidup adalah guru paling jujur. Rehan duduk di bangku sekolah seperti biasa, tapi pikirannya melayang. Ia tak lagi sepenuhnya hadir dalam kelas. Di dalam dirinya, ada dua dunia yang terus bertabrakan, dunia angka dan ranking, dan dunia nyata yang ia temui di pinggir jalan. Ia mulai mempertanyakan semua yang dulu ia anggap pasti. Pada suatu malam, Rehan menulis. Bukan tugas sekolah, bukan esai lomba, tapi tulisan yang keluar dari hati. Ia menceritakan tentang Randy, tentang Pak Tono, tentang ibu-ibu yang buta huruf tapi cerdas dalam bertahan hidup. Ia menulis tentang betapa jauhnya sekolah dari kenyataan hidup. Tulisan itu ia tempel diam-diam di mading sekolah. Keesokan harinya, tulisan itu menarik perhatian banyak orang. Ada yang setuju, ada yang terkejut, ada pula yang marah. Guru BK memanggilnya. Rehan dituduh menyebarkan pemikiran yang bisa merusak semangat belajar. Tapi ia tidak gentar. Untuk pertama kalinya, ia merasa jujur pada dirinya sendiri. Beberapa teman mulai mendekatinya. Bukan karena nilai, tapi karena mereka penasaran dan diam-diam juga merasakan hal yang sama. Bahwa hidup bukan soal ranking, tapi soal bertanya dan memahami. Rehan mulai sering berdiskusi, mendengarkan cerita teman-temannya yang selama ini tertekan oleh ekspektasi orang dewasa. Ia tak lagi tampil di lomba-lomba, tak lagi jadi juara kelas. Tapi hatinya tenang. Ia tahu, keberanian untuk bersuara bukan tanda kegagalan, tapi pertumbuhan. Ia tak ingin diam, karena diam hanya akan melanggengkan ketimpangan. Dan suara kecilnya yang dulu takut, kini mulai membesar jadi nyala. Waktu berjalan. Rehan tak lagi dikenal sebagai siswa paling berprestasi, tapi sebagai seseorang yang menginspirasi. Ia lulus dengan nilai yang biasa saja. Tidak istimewa di atas kertas, tapi sangat berarti di jalan hidupnya. Ia memilih kuliah malam sambil bekerja, dan di sela waktunya, ia mengajar anak-anak jalanan, bersama Randy, yang kini ikut membantu mengajarkan matematika dan membaca. Di bawah kolong jembatan, di emperan pasar, di ruang-ruang kecil yang tak pernah dianggap sekolah, Rehan menyampaikan pelajaran yang ia kumpulkan bukan dari buku, tapi dari pengalaman. Ia mengajarkan logika seperti Pak Tono, memberi semangat seperti ibunya, dan menanamkan keberanian seperti yang ia temukan dalam dirinya sendiri. Suatu hari, ia menyelesaikan sebuah naskah kecil. Buku pertamanya, yang ia beri judul Pelajaran Hidup yang Tak Diajarkan di Sekolah. Buku itu bukan tentang teori, bukan pula kumpulan materi pelajaran, tapi kisah nyata tentang nilai hidup, perjuangan, dan makna belajar yang sesungguhnya. Rehan tak lagi mengejar panggung-panggung prestasi. Ia membangun panggungnya sendiri, panggung kecil tempat suara-suara yang tak pernah didengar bisa berbicara. Dunia mungkin tidak akan mengingat berapa IPK-nya, tapi Rehan tahu, nilai bukanlah warisan paling penting. Yang lebih berharga adalah jejak yang ia tinggalkan di hati orang-orang yang pernah belajar bersamanya. Dan disitulah ia menyadari bahwa sekolah terbaik bukanlah bangunan megah dengan AC dan papan tulis digital.
tapi tempat di mana manusia saling memahami, saling membantu, dan saling belajar. Sekolah sejati ada di kehidupan itu sendiri. Tamat.